selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah pekan doa minggu hari yang kelima, dan kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah kita, di dalam persekutuan doa kita bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita akan menaikkan satu pujian untuk kita masuk di dalam penyembahan kita. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari kita bersama-sama mengambil satu itu. Kita berdoa, kita masuk dengan penuh hati di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, peganglah tanganku Roh Kudus.
malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kita memasuki doa selama 10 hari. Sebelum kita masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat kita dan penyembahan kita, mari saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26, di mana hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian kebenaran firman Tuhan ini. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging ialah telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, supaya yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berarti hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana setiap orang percaya terus-menerus berjalan di dalam Roh, dan Roh Kudus yang memiliki peran yang sangat penting dalam hidup kita itu, yang akan terus memimpin keberadaan hidup kita. Hari ini kita akan bersama-sama Bapak Ibu yang kasih Tuhan mengambil saat teduh sejenak untuk kita berdoa bersama di dalam doa 10 hari ini. Dan sebelum masuk dalam doa, mengawali dengan firman Tuhan ini, supaya kita dapat mengingat akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, di mana ketika kita diingatkan bahwa hidup kita ini harus dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, secara otomatis kita akan dimampukan untuk mengikuti kehendaknya, yaitu di dalam proses hidup kita ini selalu dipimpin oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan diberikan pengertian mana yang baik dan mana yang berkenan di hadapan Tuhan, dan mana yang tidak boleh dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Rasul Paulus menegaskan dalam surat Galatia ini, dalam pasal 5 ayat 16 sampai 26, kita diberikan pengertian supaya hidup kita ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan tidak mengikuti keinginan daging. Kenapa? Karena sudah dijelaskan tadi, keinginan daging itu hal-hal yang jauh menyimpang dari hadapan Allah, di mana di dalam ayat 19 sampai 20 bahkan sampai ayat 21 dijelaskan tentang keinginan daging itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagi orang yang mengikuti keinginan daging, dikatakan oleh firman Tuhan, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, mari saya dan Bapak Ibu sekalian memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita hidup bersama dengan Tuhan sesuai dengan tatanan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita memberi dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita ini terus dipimpin oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya, dan kita tidak akan masuk di dalam hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, makanya sangat penting pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita.
Oleh sebab itu kita harus berserah penuh kepadanya, memberi hidup kita dipimpin, dan kita berserah penuh dengan pimpinan Tuhan, supaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam pasal Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 24 sampai 25 yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, di sini diingatkan, barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Allah. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Roh Kudus adalah faktor yang sangat penting bagi seluruh kehidupan Kristiani kita. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Roh Kudus ini adalah awal permulaan Kristiani yang membawa pertobatan dalam kehidupan kita. Jika Roh Kudus memimpin hidup kita, akan membawa keinsafan dalam hidup kita, membawa pertobatan dalam hidup kita, dan kita akan terus diperbarui di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Galatia pasal 5 ayat 25 tadi mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita mau memberikan diri kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus yang membawa kita hidup semakin diperbarui sesuai dengan karakter Tuhan, sehingga membawa kita semakin mengasihi Tuhan. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang melalui setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sangat vital sekali. Kenapa? Karena ketika menerima Roh Kudus, maka Roh itu akan bekerja dalam hidup kita. Bahkan di dalam Roma pasal 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan dan kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan biarlah ini boleh menjadi kekuatan saya dan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus dipimpin oleh Roh, yaitu dengan cara menggantikan perbuatan daging ini menjadi perbuatan yang menghasilkan buah Roh yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang, yang mengubah seluruh keberadaan kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari tahap demi tahap hidup kita akan selalu menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kita diperbarui dari sehari ke sehari. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dimanapun kita berada, kita dapat menjadi terang dan berkat. Kenapa? Karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita mau memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus dalam sepanjang perjalanan proses hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena kita menyadari bahwa Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama memohon anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk senantiasa memberikan hidup kita ini untuk dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kebenaran. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup kita ini menghasilkan buah yang baik, yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila ini firman Tuhan yang boleh mendasari doa-doa kita pada hari ini. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita bersama, dan kita mau hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Kita akan masuk di dalam penyembahan kita. Kita akan masuk untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Kita akan bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan dan di dalam penyembahan di dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saat ini di mana Bapak Ibu berada, di rumah masing-masing, mari kita bersama-sama menyembah dan meninggikan Tuhan. Kita akan angkat pujian, Tuhan aku rindu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan aku rindu. Tuhan
setiap kami. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jamah setiap kami ya Tuhan. Lawas setiap kami Tuhan. Saat ini kami datang kepada Engkau. Kami menyembah Engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jika saat ini Bapak Ibu memiliki pergumulan dan persoalan yang Bapak Ibu tidak mampu mengatasi seorang diri, percayalah bahwa Tuhan saat ini hadir dalam kehidupan Bapak Ibu dan mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh pergumulan kita. Kita menyerahkan seluruh masalah kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik dan luar biasa dalam hidup kita. Dia mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau mendengar mereka Tuhan. Kau mendengar doa mereka. Terima kasih Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Mari saat ini kita akan masuk kembali di dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita perhatikan pokok-pokok doa syafaat tersebut. Yang pertama, kita akan berdoa untuk ibadah online tetap menjadi penuntun rohani bagi jemaat dan menjadi jawaban atas persoalan yang dialami oleh jemaat. Dan yang kedua, mari kita berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, para rohaniawan, para majelis, agar Tuhan melindungi, memberikan kekuatan, kesehatan, dan memelihara kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka. Dan kita juga akan berdoa bagian yang ketiga untuk jemaat GIA Pegangsaan dan TPI-TPI, supaya Tuhan melindungi, memelihara, dan diberikan kesehatan, serta iman mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kita doakan untuk pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, supaya Tuhan berkati. Dan bagian yang terakhir, mari kita berdoa untuk jemaat yang bekerja sebagai tim medis, yaitu perawat atau dokter di rumah sakit, agar terhindar dari wabah COVID, dan Tuhan selalu melindungi mereka bersama dengan keluarga mereka, dan Tuhan memelihara kehidupan mereka. Dan bila doa-doa ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang kita doakan dan juga bagi pekerjaan Tuhan yang kita doakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.